Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tentang fikih. Kita melanjutkan bahasa dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh yang ditulis oleh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita masuk pada hukum-hukum yang berkaitan tentang masuk orang yang terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang datang terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Berdasarkan disebutkan dalam kitab ini bahwasanya berdasarkan pendapat yang sahih, yang benar, bahwasanya masbuk atau orang yang terlambat datang sholat berjamaah, maka dia tetap mendapatkan sholat berjamaah jika dia bisa minimal 1 rakaat. Ya, jika dia masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia masih dikatakan mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Jika dia tidak mendapatkan minimal 1 rakaat, ya, tidak mendapatkan minimal 1 rakaat, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, ya, atau tidak mendapatkan tidak dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Ya, itu ikhwatul Islam, ta'azakullah. Dan yang masbuk ini ketika dia datang misalnya ke masjid, maka dia langsung melakukan setelah takbiratul ihram melakukan apa yang dilakukan oleh sang imam. Jadi ketika imamnya ruku, maka dia setelah takbiratul ihram maka segera ruku. Kalau imamnya sedang sujud, maka setelah dia takbiratul ihram maka yang masuk ini segera sujud. Ya, jadi dia tidak menunggu sampai imam itu berdiri ya ke rakaat selanjutnya, tidak, tetapi dia langsung takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, ya, mengucapkan Allahu Akbar untuk takbiratul ihram sebagai takbir pembuka. Setelah itu baru dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, seandainya dia hanya mendapatkan 1 rakaat, ya, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetapi dia tetap melanjutkan sholatnya untuk menyempurnakan sholatnya di dalam rakaat yang tertinggal. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Mengenai tentang niat, ya, karena niatnya itulah sehingga dia mendapatkan pahala berjamaah meskipun dia hanya imam 1 rakaat, lalu dia menyempurnakan rakaat selanjutnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pentingnya niat kebaikan tentunya. Barang siapa yang berniat kebaikan, kata Nabi, namun tidak sanggup mengerjakannya atau tidak memungkinkan untuk melaksanakannya, dituliskan baginya sama seperti, ya, dituliskan baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, saya, kalau niat kita ikhlas untuk melakukan satu amal soleh dan seandainya kita tidak bisa melaksanakannya karena ada uzur misalnya, maka kita mendapatkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian 1 rakaat itu didapatkan itu dengan mendapati imam sedang ruku. Ya, ini berdasarkan pendapat yang sahih, yang benar. Artinya ketika imam sementara ruku misalnya, lalu takbiratul ihram, lalu dia melaksanakan ruku, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Namun jika dia mendapati imam
dari ruku atau tidak atau sedang sujud seperti contohnya, maka dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Dan sekali lagi imam itu mendapatkan makmum yang masbuk itu mendapatkan apa namanya satu rakaat jika minimal dia mendapatkan apa namanya ruku bersama imam. Ya, itu hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bersabda, "Man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah." Siapa yang mendapati ruku bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya tentang keutamaan kita mendapatkan ruku bersama imam, maka kita dianggap telah mendapatkan sholat satu rakaat. Ya, siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, dan jika imam bertakbir, jika mendapatkan imam jika makmum itu atau makmum yang masbuk itu mendapati imam sedang ruku, maka dia segera takbiratul ihram. Ya, tentu dalam keadaan berdiri dia takbiratul ihram, kemudian dia setelah itu dia bertakbir lagi yang kedua kalinya, yaitu untuk melaksanakan ruku. Maka ini yang lebih afdol. Jadi 2 kali takbir. Takbir pertama adalah takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua adalah takbir intiqal, dari berdiri ke ruku. Namun jika masbuk itu hanya mencukupkan pada takbiratul ihram saja, ya, maka itu sudah mewakili dari takbir untuk ruku, artinya bisa menutupi takbir untuk ke ruku. Ya, tapi seandainya bisa dikerjakan dua-duanya, takbiratul ihram dulu baru takbir untuk ruku, maka itu jauh lebih baik. Ini ikhwatul Islam azakullah. Kemudian apabila sang masbuk itu yang terlambat datang sholat berjamaah itu mendapati imam ya dalam posisi apapun dalam sholatnya, maka hendaklah dia masuk mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh sang imam. Jadi jangan menunggu sampai imam berdiri ke rakaat selanjutnya. Ini adalah tentu kekeliruan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza ji'tum minas sholati wa nahnu sujudun wasjudu wa la ta'adduha syai'a." Dalam hadis Nabi disebutkan, ya, apabila kalian ya hendak melaksanakan sholat di masjid, ya, lalu kami sementara sujud, ya, maka hendaklah kalian sujud bersama kami, namun jangan kalian itu anggap mendapatkan satu rakaat. Ya, tidak dianggap mendapatkan satu rakaat karena posisi imam sedang sujud, bukan sedang ruku. Jelas ya? Ya. Kemudian apabila imam ya mengucapkan salam yang kedua, lalu sang masbuk ini berdiri untuk menyempurnakan apa yang luput, ya, maka itulah yang mesti dilakukan oleh seorang masbuk itu. Ya, ketika imam sudah salam yang kedua, berarti sudah berakhir sholatnya, maka segera masbuk berdiri kembali untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Namun sang masbuk atau yang masbuk tersebut jangan dia bangkit ke rakaat selanjutnya sebelum imam itu menyelesaikan salamnya yang kedua. Ya. Kemudian apabila masbuk itu mendapati bersama imam, maka awal sholatnya makmum itu, ya, maka posisi yang dia dapati imam sedang melakukan sedang sholat, ya, posisi apa saja yang sang makmum mendapati imam, ya, di dalam sholat, posisi apapun, maka itulah awal sholatnya sang makmum, ya, maka itulah awal sholatnya sang makmum berdasarkan pendapat yang soleh. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma fatakum fa'atimu." Apa saja yang kalian terluput daripada sholat itu, maka hendaklah kalian menyempurnakannya. Ini ikhwat Islam, azakumullah. Jadi ketika misalnya makmum mendapati imam
ya di rakaat kedua, ya artinya imam sedang berada di rakaat yang kedua, sedangkan makmum ketika masuk berarti bergabungnya dia bersama imam di rakaat kedua, maka makmum itu dia berada di rakaat pertama. Ya, jadi begitu. Begitu aturannya. Ikhwatal Islam, ka'azakumullah. Ya, jelas ya. Karena begitulah yang Nabi inginkan. Ya, beliau mengatakan wa ma fatakum fa'atimu, apa saja yang kalian luput dari salat bersama imam maka hendaklah kalian menyempurnakannya. Ya. Kemudian apabila salatnya salat jahriyah, jadi itu yang dibesarkan suara bacaannya, bacaan salatnya itu bacaan Al-Fatihahnya dijaharkan, dibesarkan, maka makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Ya, maka makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Ya. Dan makmum tidak boleh membaca ya sedangkan imamnya juga membaca ya apakah surah Al-Fatihah ataupun yang selainnya. Meskipun ini berbeda pendapat, ada sebagian juga para ulama mengatakan tetap makmum membaca surah Al-Fatihah meskipun imamnya meskipun sholatnya sholat jahriyah, tapi makmum wajib tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, yang diwajibkan hanyalah mendengarkan bacaan imam. Tapi sekali lagi ini pendapat berbeda ya dengan pendapat yang lainnya, para ulama yang lainnya, tetap makmum wajib wajib membaca surah Al-Fatihah ya sebagai makmum. Kemudian yang berikutnya ya kemudian yang berikutnya apabila sholatnya sholat sirriyah seperti zuhur dan asar ya, bacaan di rakaat kedua dan ketiga itu rakaat pertama dan kedua itu tidak dibesarkan, tetapi disirkan saja, dipelankan ya, atau makmum ya tidak mendengarkan suara imam, maka hendaklah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Ya, begitu. Ini kuatal Islam, ka'azakullah. Ya, ini berdasarkan dalam kitab ini ya, wajibnya membaca surah Al-Fatihah bagi makmum yang melaksanakan sholat sirriyah, sholat yang tidak dibesarkan bacaan Al-Fatihahnya. Ini sebagian pendapat para ulama masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah di antara hukum-hukum seputar sholat berjamaah yang paling penting adalah wajibnya seseorang dalam sholatnya itu mengikuti imam ya dalam gerakannya ya, dan diharamkan makmum tersebut menyelisihi imam. Ya, jika imamnya sudah bertakbir segera takbir. Jika imamnya ruku maka segera ruku. Itu maksudnya mengikuti imam. Bagaimana hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu diadakan seperti misalnya imam sholat, maka itu wajib diikuti apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh imam tersebut. Ya. Ya. Jadi siapa yang mendahului imam? Jadi jangan kita mendahului imam ya dalam gerakannya ya. Artinya seperti misalnya contohnya imamnya belum ruku, kita sudah ruku, itu tidak boleh, itu haram. Ya, haram ya. Jadi imam itu harus diikuti, bukan imam yang mengikuti makmum. Makmum wajib mengikuti imam. Oleh karenanya Nabi sabda, "Fala tarku hatta yarka." Janganlah kalian ruku sampai sang imam ruku. Wala tasjudu hatta yasjud. Dan janganlah kalian sujud sebelum imam tersebut sujud. Ini menunjukkan bahwasanya larangan mendahului gerakan-gerakan imam dalam sholatnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya ketika ruku beliau tidak terlalu membukukan
punggungnya. Ya, tetapi punggungnya itu sejajar dengan kepalanya. Ya, tetapi punggung itu sejajar dengan kepalanya. Ini ikhwatul Islam, ta'azakullah. Ya, ya, maksudnya di sini ya, janganlah seorang itu dia sujud, ya, padahal imamnya belum sujud. Jadi kita bersabar dulu, ya setelah imam membaca sami Allah liman hamidah, jangan kita langsung sujud, tetapi kita menunggu dulu imam untuk sujud. Jika mereka sudah sujud, maka kita pun berkewajiban untuk mengikuti mereka sujud. Ini yang disampaikan dalam kitab ini. Ya. Ini ikhwatul Islam, ta'azakallah, ya, tentang apa namanya, kewajiban untuk mengikuti imam dalam berbagai keadaan dalam sholat. Ya. Kemudian ya ada sebagian ya yang memudah-mudahkan ya dalam masalah ini. Ya sehingga mereka pun menyelisih imam, mendahului imam. Ya sebelum imam salam dia sudah salam, atau sebelum imam bergerak dia sudah bergerak. Ini telah menyelisih ya sunnah Rasulullah SAW, bahkan perbuatan itu diharamkan, bahkan dia dikhawatirkan bisa mendapatkan azab yang pedih atau hukuman yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan dikhawatirkan sholatnya bisa tidak sah. Dikhawatirkan karena apa? Karena mendahului imam dalam gerakan. Ya, hal ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya la tasbiquni birruku, janganlah kalian mendahului aku untuk ruku, wala bisujudi, janganlah kalian mendahului aku untuk sujud, wala bil insirafi, dan janganlah kalian mendahului aku untuk salam. Jadi berdasarkan hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya tentang tata cara sholat berjamaah adalah seseorang tidak boleh mendahului imam, ya, tidak boleh mendahului imam. Ya, jadi kalau imam ruku maka segera ruku, imam sujud maka segera sujud. Jangan lagi kita mengambil aktivitas yang lainnya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa menyebutkan bahwasanya mendahului imam di dalam sholat itu diharamkan berdasarkan kesepakatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga berdasarkan kesepakatan para tabi'in tentang haramnya mendahului gerakan imam. Ini ikhwat Islam, jazakallah. Ya, hal ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang seseorang itu mendahului imamnya dalam sholat. Ikhwat Islam, jazakallah. Ya, di sini disebutkan sebagian orang ya yang sholat itu ya kadang mendahului imam, ya kadang mendahului imam dalam gerakannya. Maka mendahului imam itu sebenarnya adalah hal-hal yang sia-sia, ya, atau mempermainkan sholat yang bersumber dari syaitan. Ya, karena syaitan ingin ya merusak ibadah kaum muslimin dengan cara apa? Membisikkannya untuk mendahului gerakan imam. Ini ikhwat Islam, azakullah. Oleh karena itulah sebagai penutup, ya maka seorang muslim hendaklah memperhatikan tentang hukum-hukum seputar hukum-hukum seputar sholat berjamaah, dan hendaknya kita juga senantiasa untuk konsisten dan komitmen yang melaksanakan ibadah sholat ya dengan penuh kedisiplinan, ya dengan memperhatikan adab-adabnya, ya memperhatikan tentang caranya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang terlambat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan.
Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang sama. Barakallahu fikum, nasyukurukum ala hada, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa